Kembali kami menyapa kita semua. Salam sejahtera, salam persekutuan dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita semua sedang jemaat Tuhan yang sudah mendapatkan satu anugerah Tuhan untuk kita kembali dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menjadi satu ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Kalau kita datang dengan sikap kita yang merendahkan hati kita, dengan sikap hati kita yang tulus kepada Tuhan, maka ibadah kita menjadi satu ibadah yang memuliakan Tuhan dan ibadah yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan kesaksian. Kita tetap membawa dalam doa supaya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan senantiasa memberikan pemulihan, sampai nanti pemulihan itu menjadi satu pemulihan yang sempurna oleh kuasa bilurnya Yesus, kuasa darah Yesus, yang merupakan satu keyakinan kita untuk dapat menjamah setiap tubuh kita, setiap kehidupan kita semua. Maka untuk itulah kita tetap doa, kita tetap bergumul supaya tetap campur tangan Tuhan yang senantiasa memberikan pemulihan bagi sidang jemaat Tuhan yang tadi kita sampaikan kesaksian Bapak Manulan juga, baik juga Seri dan juga Dian Kila yang mungkin masih dalam pemulihan. Tuhan tetap kuatkan, Tuhan akan selalu tolong topang kehidupan kita. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, kami akan menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini bagi kita sekalian yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 20 dimulai. Surat ini merupakan satu surat, namanya surat tahbisan, yang dimana surat ini kalau kita melihat di dalam susunan terang tabernakel itu, bahwa surat 1-2 Timotius itu menunjuk surat tahbisan. Sebab dalam tahbisan inilah kita perlu belajar bagaimana kita menyikapi hidup kita sebagai anak Tuhan atau pelayan Tuhan. Baik, mari kita lihat saudara yang dikasih Tuhan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20. Puji Tuhan, Tuhan. Ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Dalam rumah yang begitu besar tidak hanya terdapat perabot dari emas dan perak, teruskan, ya, melainkan juga dari kayu dan tanah. ya. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, Ya. dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ya. Di sini kita melihat satu pernyataan dari penulis surat Timotius, dan surat ini kami sangat yakin percaya adalah surat-surat Paulus atau suratan Rasul Paulus. Saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan satu hiasan perkataan. Bukan berarti Paulus berkata dengan dalam rumah yang besar terdapat perabot dari emas ataupun dari perak ataupun dari kayu dan tanah. Tetapi perkataan ini merupakan satu perkataan hiasan yang ditujukan kepada kehidupan anak-anak Tuhan. Perhatikan dengan baik. Perkataan Paulus ini adalah merupakan perkataan hiasan yang ditujukan kepada kehidupan anak Tuhan ataupun orang-orang yang percaya. Kalau kita melihat dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, tetapi juga di dalam rumah yang besar ada juga kayu dan tanah. Artinya semua bisa dipakai, dipergunakan dalam satu rumah itu. Kita menunjuk rumah itu bisa bicara tentang rumah yang semacam ini.
Tetapi saya yakin percaya di saat Paulus bicara tentang rumah, itu rumah perkara yang rohani. Di dalamnya ada perabot-perabot, yaitu kehidupan anak-anak Tuhan. Rumah Allah itu dihiasi dengan perabot-perabot yang terbuat dari emas, perak, kayu, dan tanah. Tetapi yang menjadi satu perhatian yang penting bagi saya dan saudara, yang dikatakan oleh Paulus di sini, dikatakan yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Perkataan yang pertama, perkataan yang terakhir itu menunjuk daripada emas, perak, kayu, dan tanah. Dituliskan pertama emas dan perak, dan kedua terakhir yang dituliskan dengan tanah dan juga kayu itu. Berarti di sini kita dapat melihat dalam perabot-perabot yang ada dalam rumah, Allah bisa memakai kehidupan manusia di dalam untuk kemuliaan, dan juga Allah memakai perabot bukan untuk kepada kemuliaan atau kepada kemuliaan itu. Tetapi saya mengamati dalam kebenaran firman Allah yang dimaksud di dalam perabot yang kurang mulia. Kalau dalam Paulus berkata dalam surat Korintus itu perabot yang biasa, dan tujuan nanti perabot ini hanya untuk kepada kebiasaan. Berarti kita mengambil satu kesimpulan selama yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita untuk menjadi perabot untuk maksud kemuliaan, maka kita harus menjadikan diri kita menjadi perabot yang terbuat dari emas ataupun perak itu. Tapi saya lebih berfokus kepada emas itu. Kalau perak nilainya masih terlalu begitu rendah, tapi emas itu mulia. Sekarang kita akan melihat sesuatu yang dikasih oleh Tuhan dalam susunan terang tabernakel itu. Di situ kita melihat ada beberapa perabot-perabot dalam kemah suci, dan perabot-perabot yang ada di dalam tabernakel itu kita tahu ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari emas. Dari luar kita tidak bicara dalamnya, tetapi dari penyaluran itu. Kalau kita melihat di dalam susunan terang tabernakel itu, letak daripada perabot-perabot yang terbuat dari emas itu ada di dalam ruang suci dan ruang maha suci. Perhatikan ini. Kalau di dalam pelataran ada tembaga, tetapi perabot yang terbuat dari emas itu, saudara, itu yang dikasih oleh Tuhan, itu ada di dalam ruang suci dan ruang maha suci. Dan kita tahu bahwa ruang suci dan ruang maha suci ini adalah merupakan satu tempat yang sangat begitu sakral atau begitu mulia di tengah-tengah umat bangsa Israel. Kalau bangsa Israel dulu untuk datang kepada Allah tidak boleh masuk di ruang suci dan ruang maha suci. Mereka hanya diizinkan masuk sampai dari pelataran, tetapi untuk masuk dalam ruang suci, apalagi sampai ruang maha suci, Allah tak mengizinkan manusia awam untuk masuk ke sana. Hanya imam besar, yaitu Harun, yang layak mempersembahkan persembahannya kepada Allah. Sebab perabot yang di sana, perabot yang sangat mulia, perabot yang ada di sana adalah perabot yang sangat begitu berharga. Sebab perabot-perabot itu terbuat dari emas. Maka saya mengatakan sesuatu yang dikasih oleh Tuhan, jika Paulus bicara tentang perabot perhiasan, itu menunjuk kehidupan saya dan saudara. Kalau kita dikatakan menjadi perabot-perabot yang terbuat dari emas, maka kitalah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang mulia dan ditujukan untuk maksud yang mulia. Bukan semua orang Kristen dipakai Tuhan menjadi tujuan yang mulia, tetapi Allah telah menentukan setiap kehidupan orang percaya itu kemana tujuan hidupnya. Ada tujuan
kita yang sangat mulia. Dan saya yakin percaya kita semua yang ada di sini adalah perabot yang terbuat dari emas. Amin. Amin. Kita semua perabot yang terbuat dari emas. Karena kita sangat begitu yakin dan percaya bahwa kita ini adalah merupakan kehidupan yang dibangun oleh Allah, yang dibentuk Allah, yang diproses oleh Allah untuk maksud yang mulia, bukan untuk maksud yang kurang mulia. Tapi saya dan saudara diproses Allah, dibentuk oleh Tuhan untuk maksud yang sangat mulia. Amin. Karena kita ini percaya adalah perabot-perabot yang terbuat dari emas. Jangan kita mau perabot yang terbuat hanya dari kayu. Jangan kita mau sebagai anak Tuhan kehidupan kita ini merupakan perabot-perabot yang hanya terbuat dari tanah-tanah. Tetapi biarlah kehidupan saya dan saudara belajar untuk masuk di dalam perabot-perabot kemuliaan Allah, yaitu perabot yang terbuat dari emas. Sebab itulah Tuhan memakai kita untuk hal yang mulia. Maka siang ini saya ingin ajak kita melihat dan belajar bagaimana kita nanti masuk dalam proses itu. Bagaimana kita bisa dijadikan menjadi perabot yang mulia atau perabot emas-emas yang sangat indah itu. Kita harus kembali yakin firman Allah ini bukan bicara tentang yang lahiriah, tetapi hal yang rohani. Paulus memakai kiasan kata itu supaya kita memahami dengan benar bagaimana kita dibentuk menjadi satu perabot-perabot yang sangat mulia, perabot-perabot yang sangat berharga, dan untuk dijadikan menjadi maksud-maksud Allah yang mulia, bukan maksud yang kurang mulia itu. Maka untuk itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat untuk menjadikan hidup kita menjadi satu emas atau perabot yang bernilai berharga, ada proses yang harus kita jalani dalam hidup kita. Ada proses yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, supaya kita ada di dalam rumah Allah, kemah suci Allah, menjadi perabot kemuliaan. Mari kembali kita akan melihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 itu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagaimana kita dijadikan menjadi perabot emas yang sangat begitu mulia bagi Allah. Mari lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 tadi ayat 21. Puji nama Tuhan. Terus syaratnya, Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, jika seorang menyucikan dirinya, perhatikan perkataan penyucian. Ini merupakan satu proses awal menjadikan kita perabot yang mulia bagi Allah. Rasul Paulus mengajak seluruh kehidupan umat Tuhan bagaimana harus mengalami penyucian dari segala kejahatan. Maka dia berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi, teruskan ya, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dia akan menjadi perabot rumah yang besar untuk maksud yang mulia. Terus ya, ia dikuduskan, ya, dipandang layak untuk dipakai tuannya, ya, terus dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Maka tadi saya katakan perkataan Paulus ini bicara tentang pelayanan anak Tuhan, atau ditujukan kepada kehidupan orang benar, orang-orang percaya, dipakai ataupun tidak dipakai, berguna atau tidak berguna, maksud yang mulia ataupun maksud yang tidak mulia. Kita bisa kembali mengintrospeksi diri kita dalam hal ini. Saya juga sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, tetap belajar mengintrospeksi diri. Apakah saya sebagai hamba Tuhan masih benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia, atau sudah saya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi maksud yang kurang mulia? Apakah tetap dipakai Tuhan menjadi perabotnya?
Sebab Paulus mengatakan di dalam rumah itu ada perabot yang mulia, ada perabot yang kurang mulia, ada perabot yang terbuat dari emas, ada perabot yang terbuat dari tanah dan juga kain itu. Tetapi Paulus mengatakan dalam ayat 21 ini, perabot yang untuk dipergunakan maksud yang mulia itu menuju perabot keemasan. Disitulah kita harus belajar untuk membangun, membentuk kehidupan kita di dalam kuasa firman pengajaran menjadi perabot kemuliaan di hadapan Allah. Dikatakan di sana, seorang yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, itu pertama proses. Artinya kita sebagai kehidupan umat Tuhan yang dijadikan oleh Tuhan menjadi perabot-perabot dalam rumahnya, untuk kita jadi perabot yang suci, perabot yang emas, maka kita belajar membuang segala kejahatan dalam pikiran, kejahatan dalam hati kita. Artinya orang yang sucilah yang dijadikan Allah menjadi perabot untuk maksud kemuliaan. Tuhan tak pernah memakai orang yang penuh dengan kejahatan menjadi satu perhiasan yang mulia, yang mungkin menjadi perabot yang kurang mulia itu. Oke, bisa-bisa saja itu dipergunakan dalam satu rumah, tapi tidak berguna. Bukankah kita sering menyimpan barang-barang rongsokan atau barang-barang secret atau barang-barang yang tidak berguna untuk nanti dilemparkan entah ke botol, entah ke mana? Kita hanya menunggu waktu membuang barang-barang yang tidak bermaksud untuk mulia. Demikian juga Allah dalam kehidupan manusia. Allah juga bisa membuat kehidupan manusia di dalam rumahnya. Tunggu nanti tiba saatnya hari kemurkaan Allah, Allah melemparkan mereka ke lautan api yang menyala-nyala. Nanti kita akan lihat itu di dalam sistem perhambaan. Jangan kita menyangka bahwa kita sudah menjadi perabot keemasan atau perabot-perabot yang terbuat dari emas. Kalau kita tidak berkaca dalam diri kita atas kebenaran firman Allah tentang penyucian yang dikatakan oleh Paulus itu. Jadi yang pertama proses yang harus kita miliki dalam kehidupan kita harus melalui proses untuk membuang segala kejahatan. Amin. Kita harus masuk dalam penyucian dari segala kejahatan. Saya ajak kita untuk melihat kejahatan itu dalam Matius pasal yang dalam Matius pasal yang 25 itu. Haleluya. Dalam Matius pasal dalam Markus pasal 7 ayat 21. Dalam Injil Markus pasal 7 ayat 21 itu, kejahatan yang harus kita buat, yang harus disucikan kehidupan anak Tuhan untuk menjadikan dirinya menjadi satu perabot untuk kemuliaan. Ya, mari kita lihat sama-sama kembali dalam Markus 7 ayat 21 ini. Puji Tuhan, persyaratannya. Sebab dari dalam, dari hati orang. Sebab dari dalam. Perhatikan perkataan firman Allah. Sebab dari dalam, dari hati orang. Perhatikan terus kan? Timbul segala pikiran jahat. Timbul segala pikiran yang jahat. Terus ya, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itulah yang dikatakan hal-hal yang jahat yang harus kita sucikan dari hati dan pikiran kita untuk dijadikan menjadi perabot untuk maksud kemuliaan, untuk dijadikan menjadi perabot emas. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus masuk dalam proses penyucian itu. Jadi bukan gampang kita berkata, oh aku rumah Tuhan, aku perabot kemuliaan. Tetapi Tuhan melihat hati dan pikiran saya dan saudara.
Adakah kita sudah masuk di dalam proses penyucian hati? Adakah kita masuk dalam proses penyucian pikiran itu? Sebab firman Allah mengatakan, dari pikiran kita timbul segala kejahatan, dan dalam pikiran itu timbulnya datangnya dari hati. Apa yang ada dalam hati manusia, itu yang ada dalam pikiran manusia. Maka di saat manusia hidup di dalam pikiran jahat, maka itulah yang ada dalam hati manusia, hati yang penuh kejahatan. Itu tidak bisa kita pungkiri saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pikiran dan hati itu sejalan. Kalau pikiran kita jahat, hati kita pasti jahat. Itu tidak bisa kita bohong. Maka di sini tadi dikatakan apa yang harus kita sucikan. Pertama-tama dikatakan percabulan itu. Saya tidak usah memperpanjang soal percabulan yang menyangkut hawa nafsu seks itu. Kalau kita melihat sekarang saudaraku, dosa kejahatan ini sangat memuncak di tengah dunia ini. Dan kita melihat peningkatan dosa percabulan di dunia ini meningkat hampir 70% peningkatan dosa ini ada di tengah dunia ini. Semakin hari kita melihat dosa Israel ini, dosa Cina, dosa perzinahan, dosa seks ini merasuk kehidupan banyak manusia. Jangan-jangan kehidupan juga orang benar, orang percaya ada di dalam dosa percabulan ini, membuat kehidupan kita tidak akan layak menjadi perabot untuk maksud dan kemuliaan. Maka Tuhan mengatakan, sucikan segala yang jahat dalam pikiran dan hatimu, yaitu percabulan dan juga pencurian, pembunuhan dan perzinahan. Buanglah itu semua dalam hatimu, dalam pikiranmu. Jangan sampai itu membuat kita menjadi perabot yang kurang untuk kemuliaan. Mungkin kita berkata tidak ada percabulan, tapi mungkin kita dikuasai roh pencurian. Mungkin kita dikuasai oleh roh pembunuhan, kebencian. Dalam hati kita membenci. Arti membenci saudara yang dikasih oleh Tuhan, menginginkan kematian. Dari seseorang itu kebencian. Kalau kita mengajikan dalam 1 Yohanes apa yang dikatakan, orang yang benci saudaranya itu sama dengan berbunuh. Maka saya mengatakan ini arti dari kebencian menurut kepada firman Allah, itu hati yang menginginkan kematian orang lain. Kalau kita menginginkan kematian orang lain, kehancuran orang lain, itu menunjukkan ada roh kebencian dalam hati kita. Itu kebencian yang sesungguhnya. Kebencian itu tidak bisa dilihat dari kasat mata, tetapi kita harus bisa merohom dengan kuasa firman Allah. Hanya firman Allah yang mengatur manusia. Apakah manusia itu menghendaki kehancuran seseorang, menghendaki kematian seseorang? Itulah yang dapat membuktikan roh kebencian, hati kebencian, pikiran kebencian ada dalam hati seseorang. Kalau saudara belum menginginkan kehancuran atau kematian seseorang, saudara belum dikatakan menjadi pembenci saudara. Kalau kita kaitkan kepada pernyataan dalam surat 1 Yohanes, siapa yang membenci saudaranya, ia adalah pembunuh. Pembunuh itu orang yang menginginkan kematian. Tetapi kalau kita masih merindukan dia untuk berubah, merindukan mungkin sekali orang yang menyakitkan hati kita tidak ada sedikit pun hati dan pikiran kita yang hancur, yang ingin mati, kebencian itu tak pernah menguasai diri kita. Tetapi saat kita inginkan kehancurannya dia, kita inginkan kematiannya dia, maka itulah dikatakan pembunuh. Jangan sampai ada di dalam hati, ada dalam hati saya dan saudara,
Tetapi itulah hal-hal kejahatan yang harus kita sucikan. Yang selanjutnya dikatakan ada juga keserakahan. Keserakahan ini juga harus menjadi hal yang perlu kita buang dari hati dan pikiran kita. Jangan sampai kita menjadi manusia serakah. Serakah itu identiknya lebih mementingkan diri sendiri, atau kita lebih menghargai diri kita sendiri sampai kita melakukan perbuatan untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Namanya kan serakah. Serakah itu artinya begini: menerima ini banyak, memberi ini sedikit. Itu serakah. Saya mengatakan ini kepada kita. Saya lebih menekankan keserakahan dalam ibadah. Jangan sampai kejahatan yang semacam ini timbul di dalam pikiran dan hati saya dan saudara. Kalau kita dalam ibadah semacam ini, tadi kita sudah banyak memuji-muji Tuhan. Artinya kita banyak didengarkan oleh Tuhan. Sebab pujian itu adalah merupakan satu perkataan-perkataan yang harus didengarkan oleh Allah dari kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, bagaimana di saat Allah mau berbicara, mau Allah berkata-kata kepada saya dan saudara, masihkah kita respon akan perkataan Allah dalam hati kita dan pikiran kita? Mungkin tadi saudara waktu pujian, saudara begitu luar biasa memuji Allah, itu sangat indah. Tetapi bagaimana di saat Allah ingin bicara kepada kita sekarang? Masihkah kita respon dalam sikap hati kita yang tulus dan ikhlas? Atau kita sudah melayang? Atau pikiran kita sudah mondar-mandir? Atau mungkin kita sudah lanjut? Janganlah serakah di dalam melayani Tuhan. Kita mau ingin menerima banyak dari Tuhan. Kita ingin banyak menerima dari Dia. Tetapi kalau bicara untuk memberi sama Dia, kita sangat begitu perhitungan. Itulah orang yang serakah di mata Tuhan. Itu kejahatan. Jangan kita menyangka saudaraku, keserakahan itu bukan dosa yang akan menghalang-halangi kita menjadi perabot-perabot untuk maksud yang mulia. Tapi dosa kejahatan keserakahan itu akan membuat kita menjadi perabot yang terbuat dari tanah dan kayu, yang hanya dipakai maksud yang tidak mulia. Maka untuk itulah saya mengajak kita hari ini, sudahkah kita mampu memberi dengan atau membalaskan pemberian Allah dengan kesetimbangan yang kita dapatkan dari Allah? Atau kita hanya ingin menerima, ingin mendapatkan itu, ingin mendapatkan ini, tetapi saat Tuhan berkata, berilah apa yang aku minta, kita berpikir, hati kita nolak, dan kita tidak menyadari kejahatan dalam keserakahan itu sudah menguasai pikiran dan hati saya dan saudara. Ada kelicikan, ada kesombongan, ada kebebalan. Itu dosa kejahatan. Kesombongan ini seringkali menjadi satu persoalan yang sangat penting. Sebab roh kesombongan ini salah satu dosa yang pernah masuk dalam surga. Itu bahaya kesombongan. Maka tidak salah sekarang kesombongan ini juga banyak masuk di dalam rumah Tuhan. Maka apa saya mengatakan dosa kesombongan ini satu-satunya dosa yang pernah masuk ke surga. Itu Lucifer. Lucifer ini mengapa dia dijatuhkan oleh Allah? Karena ada roh ketinggian hati. Dia ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Allah tahu engkau sombong. Maka kita harus belajar, jangan sampai kita menjadi
maksud yang mulia. Tidak ada yang disombongkan, sudah sombong. Baru pakai sepatu tingkat, jalannya sudah luar biasa. Baru emasnya sedikit sudah pamer. Itu kesombongan, pamer itu kesombongan. Maka Tuhan dalam surat Tabisan, Paulus menuliskan gaya hidup gereja Tuhan dalam berpakaian ibadah. Seorang beribadah janganlah melepak-lepak rambut, janganlah memakai emas dengan maksud untuk pamer. Tapi kalau ada masmu sebesar ini, kau pakai itu di gereja, bukan maksud untuk pamer, tak dosa. Tapi itu jangan. Pada umumnya manusia memakai perhiasan hanya untuk penampilan ataupun pamer-pameran. Apakah itu yang dilihat oleh Tuhan? Hati kesombongan ini harus kita buang. Apapun latar belakang saudara, dari manapun latar belakang saudara, bisa saudara untuk mencari perabot Allah, perabot kemuliaan di rumah Allah, jangan bawa roh kesombongan. Roh kesombongan inilah yang akan banyak menjatuhkan kehidupan saya dan saudara. Roh kesombongan inilah yang membuat kita tidak akan pernah dapat diproses oleh Allah untuk menjadi perhiasan emas ataupun perhiasan-perhiasan untuk maksud kemuliaan Allah itu. Bagi Tuhan tidak ada istilah sombong. Bagi Tuhan manusia itu semua sama, yang terbuat dari ribu tanah. Hanya membuat kita bernilai dan berharga di mata Tuhan di saat ada roh Allah dalam hidup kita. Amin. Di saat kita mencari perhiasan untuk maksud kemuliaan, di saat itulah Allah menilai saya dan saudara menjadi satu pribadi yang berharga. Tetapi di saat kita tidak menjadikan diri kita mencari perhiasan atau perabot emas, saya dan saudara tak pernah bernilai apa-apa di hadapan Tuhan. Mau siapapun kita, mau latar belakang dari mana pun kita, mungkin kita berkata, saya seorang pribadi yang memiliki latar belakang yang terpandang, yang mungkin mulia secara dunia, memiliki ini dan itu, tetapi Tuhan berkata, tidak. Bagiku manusia yang berharga jika dia mencari perabot emas. Amin. Maka saya mengatakan, orang yang punya gelar, kalau saudara tidak menjadi perabot untuk maksud kemuliaan di rumah Bapamu, saudara tetap tidak bernilai apa-apa di hadapan Tuhan. Mau siapapun kita. Maka saya mengatakan sesungguhnya tidak ada yang mau kita banggakan. Maka Paulus pernah berkata, jika saudara ingin bermegahlah di dalam Tuhan. Tidak ada alasan yang lain berbeda. Sesungguhnya kehidupan anak Tuhan hanya bisa berbeda karena di dalam dia ada Kristus dan dia ada Kristus. Itulah satu-satunya membuat saya hidup dalam kemegahan. Di luar itu, saya mau katakan kepada saudara, itu semua akan menjadikan kita orang yang hidup dalam kesombongan dan keakuan. Maka apa yang dikatakan firman Allah, buanglah segala kesombongan itu. Amin. Amin. Janganlah sombong-sombong. Kalau orang kaya berat sombong secara dunia masih wajar, ya kan? Ini maaf kata makan susah. Sombong amatnya sombong amat. Kami hamba Tuhan banyak yang diproses oleh karena dosa kesombongan. Karena hamba Tuhan ini yang sangat begitu cepat sombong, jujur di hadapan Tuhan. Kalau dulu waktu masih perintisan,
luar biasa, rendah hatinya luar biasa. Tapi di saat Tuhan mulai izinkan dia diberkati dalam pelayanan, sudah mulai hati sombong dengan gaya yang sangat begitu luar biasa. Jatuh di mana sudah agak lain. Itu kami yang berdoa. Kalau dulu waktu berpisah, ada apa? Kapan datang? Tapi kalau sudah mulai diberkati, apa? Itu hati sudah mulai. Maka saya mengatakan ini, layakkah kita dipakai Tuhan menjadi perabot emas? Jika ada hati yang penuh keangkuhan dan kesombongan. Orang sombong tidak bisa diredakan. Orang sombong tidak bisa dilecehkan. Orang sombong tidak bisa dihina. Selalu dia akan membela dirinya dalam keangkuhan hidupnya. Maka orang sombong itu sulit menjadi taat. Orang sombong tak pernah dengar-dengar ini. Itu ciri-ciri kehidupan yang telah dikuasai roh al-Quran hidup itu. Tak pernah tunduk akan perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa dibentuk menjadi perabot emas kalau firman Allah tidak bisa membentuk, memproses kita? Hanya firman yang bisa menyucikan hidup saya dan saudara. Untuk bisa menjadi perabot kemuliaan, untuk bisa menjadi perabot emas bagi Tuhan. Maka perlu kita membuang segala roh kesombongan, kejahatan, keangkuhan. Jangan ada di dalam hati saya, jangan ada dalam pikiranmu dan pikiran saya. Supaya kita bisa meledakkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Satu. Yang paling banyak orang sombong ini adalah orang bodoh. Benar tidak? Benar? Lihat orang bodoh itu. Orang pintar itu banyak yang rendah hati. Tetapi lihat orang bodoh. Bukan main kesombongan itu. Sebab orang bodoh selalu merasa pilih. Selalu merasa pilih. Benar kan? Apa itu salah saya? Orang bodoh, lihat di mana-mana orang bodoh selalu merasa pilih. Dia selalu merasa hebat. Dia selalu merasa sakit. Padahal nggak cantik. Contoh, itu orang bodoh. Maka orang bodoh identik dengan kesombongan. Maka saya belajar dari pengalaman hidup. Kalau aku melihat orang yang bodoh ini sulit untuk dibentuk menjadi perabot kesucian. Dikatakan ini nantang, katakan ini melawan, bela diri. Merasa pintar, merasa hebat. Tidak tahu dia aku, dia sombong. Tuhan katakan tidak layak menjadi perabot untuk maksud kemuliaan. Nanti kita lihat itu. Jadi untuk kita masuk proses menjadi perabot emas untuk maksud kemuliaan, buang segala kejahatan. Pertama. Kedua, kita lihat dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Puji nama Tuhan, supaya kita belajar bagaimana nanti kita dijadikan oleh Allah menjadi perabot untuk maksud kemuliaan. Ya, mari kita lihat di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 dimulai. Puji Tuhan, teruskan. Ya. Karena dia tahu jalan hidupku. Terus seandainya ia memuji aku, perhatikan kata